Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi bersama dengan Maximus Masanikian Channel. Hari ini teman-teman kembali kami menyampaikan informasi seputar guru, dan untuk kesempatan ini informasi akan kami bagikan berhubungan dengan teman-teman guru di tingkat provinsi NTT yang kemarin sudah lolos seleksi tahap kedua, namun ada kecemasan yang cukup panjang di mana link untuk mengisi daftar riwayat hidup pun mengalami kendala dalam pengisian. Dan memang konfirmasi yang kita lakukan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa ada kendala yang dialami, dan dengan demikian link itu belum terbuka. Dan puji Tuhan, di beberapa waktu yang lalu sudah ada pengumuman resmi, pengumuman resmi dari panitia seleksi calon ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani oleh Ketua Henderina Eslaiskodat SPMSI, dan ini menunjukkan bahwa resmi sudah teman-teman yang dinyatakan lulus kemarin, dan buktinya adalah teman-teman saat ini sedang diberi kesempatan untuk pemberkasan. Dan kita harapkan bahwa dengan adanya informasi pemberkasan ini, maka kemudian tahapan lanjutan itu pun akan segera dilewati. Jadi teman-teman sekalian, pengumuman yang diturunkan oleh panitia seleksi P3K ini itu bernomor 810-011-BKD2.1 tentang hasil seleksi kompetensi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja CP3K guru tahap 2 lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Adapun isinya saya mungkin mengambil beberapa poin-poin penting saja, dan mungkin akan ada penegasan pada bagian-bagian tertentu, dan mungkin akan menjadi referensi informasi untuk teman-teman ya. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 556.3/B datar KS.04.03/SD/K-2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang penyampaian hasil seleksi kompetensi 2 CP3K guru tahun 2021, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi melalui pengumuman ini disampaikan beberapa hal yang ada di dalam pengumuman ini. Saya bisa bacakan secara sekilas ya. Yang pertama, hasil seleksi kompetensi tahap 2 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlampir dengan keterangan sebagai berikut. P1, peserta memenuhi nilai ambang batas kategori 1. P2, peserta memenuhi nilai ambang batas kategori 2. P3, peserta memenuhi nilai ambang batas kategori 3. L, peserta lulus. TL, peserta tidak lolos dan tidak memenuhi nilai ambang batas. TH, peserta tidak hadir. TMSI, pelamar P3K guru yang tidak memenuhi syarat. TMS2, pelamar P3K guru yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta P3K guru. A, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. B, pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasar data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. C, pelamar dari penyandang disabilitas itu mendapat tambahan nilai sebesar 10%. D, pelamar dari THK 2 dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapat tambahan nilai 10%. E, peserta P3K guru yang berasal dari wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. F, peserta P3K guru yang menggunakan nilai ambang batas berdasarkan keputusan Menpan RB 1171 tahun 2021. 2, sebanyak 9.587 orang peserta terdaftar untuk mengikuti seleksi kompetensi CP3K Guru Tahap 2 Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, formasi tahun 2021 dengan rekapitulasi hasil seleksi kompetensi sebagai berikut.
ada informasi dalam tabel ini teman-teman berkaitan dengan rekapitulasi hasil ya. Saya bisa bacakan. Nomor 1 P1 garing L 751 orang lulus, P2 garing L 14 orang lulus, P3 garing L 873 orang lulus, P1 510 orang memenuhi nilai ambang batas kategori 1. P2 16 orang memenuhi nilai ambang batas kategori 2, P3 718 orang memenuhi nilai ambang batas kategori 3, TL 6.519 orang tidak memenuhi nilai ambang batas, TH 186 orang tidak hadir. Total peserta yang lulus seleksi kompetensi tahap 2 adalah 1.638 orang. Nah, angka ini saya masih sangat ingat di mana aspirasi yang kita bangun PGRI Kabupaten Flores Timur ke pemerintah provinsi, sampai pada aspirasi ini kita bawa pada konferensi kerja nasional PGRI di Yogyakarta bulan Maret tahun 2022 kemarin. Di mana di forum itu kita menyampaikan bahwa saat ini kurang lebih 1.638 orang itu nasibnya gantung. Kenapa? Karena link yang bisa diakses secara online untuk mengisi daftar riwayat hidup setelah kelulusan itu pun belum dibuka. Tapi ya kita berharap, puji Tuhan, dengan adanya informasi ini resmi dari pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mudah-mudahan tahapan lanjutannya itu tidak mengalami kendala. PGRI Flores Timur sejak kemarin melakukan jajak ke aspirasi dan mendapatkan beberapa informasi yang bervariasi. Yang pertama, teman-teman saat ini sedang dalam pemberkasan dan mereka berharap bahwa akses secara online untuk mengisi daftar riwayat hidup itu segera terbuka dan mereka bisa melengkapi data-datanya. Sementara kurang lebih 40-an orang itu terkendala di mana mereka sudah mengisi DRH-nya sebelum linknya tertutup waktu itu di awal-awal. Termasuk ada salah satu rekan guru di Kabupaten Flores Timur, itu Pak Cornelis Basakopon, tadi malam berkomunikasi langsung bahwa mereka sepertinya mengalami kendala karena mereka sudah mengisi daftar riwayat hidup sebelum adanya pengumuman ini. Nah, tetapi mudah-mudahan ada solusi ya, setiap kendala diharapkan tetap selalu ada solusi. Kita harapkan segera adanya koordinasi komunikasi yang baik lintas pemerintah ya, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dengan lembaga lain terkait sehingga proses ini cepat terselesaikan, teman-teman bisa langsung mengisi daftar riwayat hidupnya, lalu kemudian tahapan berikutnya mereka bisa mendapatkan SK dan kemudian bisa bertugas sesuai dengan tempat tugasnya yang sudah dipilih. Kita harapkan proses ini berjalan dengan cepat sehingga tahapan berikutnya juga dibuka. Dengan demikian, maka ini membuka peluang yang sangat bagus untuk rekan-rekan kita guru honorer, peningkatan kesejahteraan, peningkatan profesionalisme, dan di situ mutu pendidikan bisa ditingkatkan. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan video ini. Mohon dukungannya untuk membagikan informasi ini untuk teman-teman kita yang mungkin belum mengaksesnya. Terima kasih banyak. Saya Maximus Masankian, Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, menyampaikan salam hormat, salam sehat, dan selamat beraktivitas hari ini. Salam.